Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Yeti Nur Izzati. Kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menentukan jumlah sampel dan bagaimana cara memilih sampel tersebut. Sebagai langkah awal, kita mulai dari melihat sistematika bab 3 metode penelitian di dalam skripsi. Sistematika bab 3 metode penelitian. Apabila menggunakan pendekatan kuantitatif, maka sistematikanya terdiri atas jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data. Sedangkan pendekatan kualitatif terdiri atas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Perbedaan sistematika bab 3 metode penelitian untuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat dari yang pertama adalah pendekatan kuantitatif menggunakan jenis dan desain penelitian, sedangkan kualitatif menggunakan jenis penelitian dan tidak ada desain penelitian. Yang kedua, pendekatan kuantitatif menggunakan populasi dan sampel penelitian, sedangkan kualitatif menggunakan subjek penelitian. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif menggunakan variabel penelitian, sedangkan kualitatif tidak ada. Yang keempat, pendekatan kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitatif menggunakan keabsahan data. Jenis penelitian berisi gambaran pendekatan penelitian yang digunakan, apakah menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan jenisnya masing-masing. Desain penelitian berisi desain atau rancangan percobaan dalam memberikan perlakuan atau treatment terhadap sampel penelitian. Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah penelitian dilakukan. Waktu penelitian adalah tanggal pelaksanaan penelitian mulai dari kegiatan observasi awal sampai dengan pelaporan. Populasi dan sampel. Populasi dibedakan menjadi populasi target dan populasi terukur, sedangkan sampel dibedakan ada istilah subjek, objek, dan responden. Kita masing-masing akan bahas satu persatu istilah-istilah tersebut. Populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Dibagi menjadi dua, ada istilah populasi target, ada populasi terukur atau akses. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Sedangkan populasi terukur atau akses adalah populasi yang secara real dijadikan dasar dalam penentuan sampel. Pada kenyataannya, populasi terukur atau akses itu bisa sama dengan populasi target jumlahnya. Namun, kadang populasi terukur atau akses menjadi lebih sedikit dari populasi targetnya. Sampel adalah kelompok kecil atau bagian dari populasi akses yang secara nyata kita teliti. Subjek penelitian adalah anggota populasi yang terdiri atas orang. Objek penelitian adalah anggota populasi yang bukan orang, bisa berupa benda ataupun lembaga. Responden adalah orang yang diminta menjelaskan objek yang ditelitinya. Jadi di sini kalau kita gambarkan bahwa sampel itu adalah bagian kecil dari populasi. Jadi jumlah yang paling besarnya adalah populasi, kemudian bagian dari populasinya adalah sampel. Ukuran sampel. Penelitian sensus adalah
penelitian populasi yang memperhitungkan keseluruhan data. Jadi di sini jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Sampelnya disebut dengan sampel jenuh. Bila populasi kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya untuk dijadikan sampel. Dalam hal ini nanti disebutnya dengan sampel jenuh. Bila populasi lebih dari 100, maka dapat diambil persentase sebesar 10-15% atau 20-25% untuk dijadikan sebagai sampel, bergantung pada yang pertama adalah tipe sampel yang digunakan, yaitu sampelnya sederhana, berstrata, atau berklaster. Yang kedua, spesifikasi hipotesis berkaitan dengan jumlah variabelnya. Yang ketiga, prosentase kemungkinan salah yang dapat diterima atau besarnya alfa yang digunakan. Yang keempat, biaya yaitu waktu, tenaga, maupun uang. Ukuran sampel penelitian, yang pertama, ukuran sampel yang layak adalah 30-500 orang. Apabila sampel didasarkan kategori, maka jumlah anggota setiap kategori minimal 30 orang. Yang ketiga, penelitian korelasional yaitu minimal 10 sampel per variabel. Yang keempat, penelitian komparasional dan eksperimental, maka 10-20 sampel per kelompok. Yang kelima, penelitian survei, yaitu individu 100 sampel, kelompok 20-50 sampel. Itulah patokan yang bisa dapat digunakan oleh peneliti dalam menentukan jumlah sampelnya, yaitu bisa ditentukan apakah berdasarkan kategorinya, apakah penelitian korelasional, komparasional, ataupun survei. Rumus Isaac dan Michael adalah salah satu rumus yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan asumsi berdistribusi normal. Rumusnya adalah S sama dengan G square kali N kali P kali 1 min P dibagi D kuadrat dikali N min 1 ditambah C square kali P kali 1 min P, di mana S adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, C square bernilai 3,841 pada tingkat kepercayaan 95%. D sama dengan 0,05 atau 5% yang merupakan tingkat kesalahan. P sama dengan 0,5 yang merupakan proporsi dari populasi. Rumus ini sudah dibuat di dalam tabel Isaac dan Michael yang menuliskan untuk N dan S tertentu. Beberapa contoh yang bisa diambil adalah untuk populasi 40 atau N40, maka sampelnya yaitu S-nya adalah 36. Untuk populasinya 50, maka sampelnya 44, dan seterusnya. Klasifikasi teknik sampling. Teknik sampling dibedakan menjadi random dan non-random. Random itu dilakukan secara acak, non-random itu tidak dilakukan secara acak. Jenis untuk random sampling adalah simple, systematic, stratified, cluster. Untuk jenis yang non-random sampling adalah purposive, accidental, quota, snowball. Masing-masing jenis random dan non-random sampling ini akan kita jelaskan satu persatu. Teknik sampling adalah teknik penarikan sampel dari suatu populasi. Dilakukan secara acak atau random, yaitu apabila seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sedangkan non-random atau yang non-acak apabila seluruh individu yang menjadi anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Alasan pengambilan sampel adalah untuk menghemat biaya, waktu, ataupun tenaga.
karena tidak mungkin kita mengambil seluruh populasinya dijadikan sebagai sampel apabila populasinya berjumlah besar. Sebab terjadinya kekeliruan dalam penarikan sampel atau terjadinya bias sampling adalah yang pertama, keliru dalam penentuan populasi target. Jadi di sini keliru dalam menentukan jumlah target dari populasinya. Yang kedua adalah karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Jadi di sini sampelnya tidak semuanya dari populasi target itu terambil. Yang ketiga, salah dalam penentuan wilayah. Di sini salah dalam menentukan wilayah yang menjadi tempat pengambilan atau pengumpulan data dalam penelitiannya. Yang keempat, jumlah sampel terlalu kecil, yaitu tidak proporsional dengan jumlah populasi. Jadi di sini jumlah populasinya terlalu besar, sedangkan sampel yang diambilnya terlalu kecil atau terlalu sedikit. Yang kelima adalah kombinasi dari kekeliruan di atas. Jadi kesalahannya bisa merupakan kesalahan dari 1 dan 2, ataupun 2 dan 3, 3 dan 4, ataupun kombinasi lainnya. Sampling timbul jika peneliti bertujuan untuk mereduksi objek penelitiannya dan mengadakan generalisasi dari hasil penyelidikannya. Generalisasi dari non-random sampling yang diambil secara tidak acak tidak dapat memberikan keyakinan yang tinggi, kecuali apabila penyelidik beranggapan atau dapat membuktikan bahwa populasinya sangat homogen atau sama. Perbedaan istilah bias sampling dengan bias conclusion. Bias sampling adalah pengambilan sampel yang menghasilkan sampel yang menyimpang atau berbeda antara sampel yang diambil dengan karakteristik dari populasinya. Bias conclusion adalah kesimpulan yang menyimpang. Artinya di sini akibat terjadinya bias sampling bisa berakibat pada bias conclusion. Alasan kebutuhan sampel dalam jumlah yang besar adalah yang pertama, terdapat sejumlah variabel yang tidak bisa dikontrol. Dalam hal ini, sampel diambil dalam jumlah yang besar agar variabel yang tidak bisa dikontrol tersebut dapat diminimalisir. Dalam penelitian terantisipasi adanya hubungan atau pembedaan yang kecil. Yang ketiga, dalam penelitian dibentuk kelompok yang kecil. Menghindari penyusutan, diharapkan syarat keabsahan instrumen secara statistik terpenuhi. Dalam penelitian dihadapkan pada populasi yang heterogen atau beragam. Reliabilitas variabel bebas tidak terjamin. Itulah alasan kenapa peneliti biasanya mengambil sampel dalam jumlah yang besar, yaitu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Teknik random sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Digunakan apabila populasi memiliki karakteristik yang sama atau homogen dengan jumlah sampel yang relatif sedikit. Di sini, seluruh populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Adapun cara pemilihan sampelnya adalah bisa menggunakan sistem arisan, yaitu undian atau kocokan, atau bisa juga menggunakan tabel angka acak yang terdiri atas deret dan kolom, masing-masing berisi 5 digit. Penentuan angka awal yaitu dengan menunjuk sembarang, kemudian ambil digit terakhir sesuai dengan kebutuhannya. Kalau menggunakan sistem arisan ini sudah sering digunakan. Jadi tinggal masukkan, kita bisa memberikan kode atau nama dari seluruh populasi. Kemudian kita masukkan kertas-kertas tersebut di dalam kocokan. Kemudian kita mengeluarkan kertas-kertas yang akan digunakan sebagai sampel sesuai dengan jumlah sampel yang digunakan. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel acak secara sistematik. Sistematik ini digunakan apabila populasi memiliki karakteristik yang sama atau homogen dan jumlah sampelnya sangat banyak. Jadi kalau yang simple random sampling ini meskipun sama-sama homogen tetapi jumlah sampelnya relatif sedikit. Sedangkan sistematik populasinya homogen dan jumlah sampelnya sangat banyak. Anggota sampel dipilih secara sistematik dengan rentang tertentu dengan perhitungan jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Di sini disebutnya dengan istilah K, yaitu jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Contoh penghitungannya adalah diketahui jumlah populasinya 1000 orang. Jumlah sampelnya yang diambil adalah 100 orang. Jadi jumlah sampel ini adalah 10% dari jumlah populasi. Maka K-nya adalah jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, kemudian nomor urut awal dikocok, kemudian sampel dipilih berdasarkan nomor kelipatan dari nilai K, yaitu 10. Misalkan yang terambil yang pertama adalah nomor 3. Jadi di sini yang kita kocok itu adalah angka dari 1 sampai dengan 10, yaitu sesuai dengan nilai K-nya. Kemudian kita kocok sekali, yang keluar misalnya angka 3. Nah, cukup sekali saja yang kita ambil angka 3 tersebut, kemudian angka berikutnya adalah kelipatan dari nilai K. Dalam hal ini K-nya 10, jadi 3 tambah 10, 13. Berarti nomor 13 itu adalah sampel yang kedua. Kemudian sampel yang ketiga berarti ditambah K lagi, yaitu 10 lagi, yaitu 13 tambah 10, 23, dan seterusnya, 33, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah 993. Nah, maka di sini nanti sampel yang terambil adalah sebanyak 100 orang dengan nomor sampelnya adalah 3, 13, 23, 33, dan seterusnya sampai dengan 993. Yang ketiga adalah stratified random sampling, teknik pengambilan sampel acak yang berstrata. Digunakan apabila populasinya berstrata, yaitu mempunyai tingkatan. Contoh strata misalkan adalah tingkat kecerdasan, dengan stratanya adalah strata tinggi, sedang, rendah. Contoh yang lainnya adalah kelas, dengan stratanya adalah kelas 1, 2, dan 3. Ada strata tunggal, ada strata campuran, yaitu 2 atau lebih strata. Pengambilan sampel setiap strata harus proporsional. Jadi kalau stratanya kelas, maka nanti sampelnya harus proporsional di kelas 1, 2, maupun 3. Contohnya adalah seorang peneliti akan meneliti pada populasi dosen perguruan tinggi negeri berjumlah 300 orang. Jadi di sini jumlah populasinya adalah 300 orang. Jumlah sampel yang diinginkan adalah 10 orang dari populasi. Maka jumlah sampelnya adalah 10% kali 300 sama dengan 30 orang. Di mana populasi tersebut terdiri dari stratanya adalah S1 30 orang, S2 200 orang, dan S3 adalah 70 orang. Maka tentukan jumlah sampel setiap stratanya. Nah, tadi jumlah sampelnya adalah 10% kali 300, yaitu 30 orang, di mana 30 orang ini nanti harus proporsional terhadap masing-masing stratanya. Maka jumlah sampel setiap stratanya kita hitung, yaitu S1 sama dengan jumlah populasi di S1 yaitu 30, dibagi dengan jumlah total populasinya 300, dikali dengan jumlah sampel yang akan kita ambil dikali 30, sama dengan 3 orang. S2-nya berarti jumlah populasi S2 yaitu 200 dibagi dengan jumlah seluruh populasi 300 dikali jumlah sampelnya 30 sama dengan 20 orang. S3-nya adalah jumlah populasi S3 yaitu 70 dibagi dengan jumlah seluruh populasi 300 dikali dengan jumlah sampelnya 30 sama dengan 7 orang. Nah, maka di sini sudah terdistribusi, yaitu jumlah sampel setiap stratanya, di mana S1-nya adalah 3 orang, S2-nya 20 orang, dan S3-nya 7 orang. Sehingga jumlah total sampelnya adalah 30 orang.
Cluster random sampling digunakan pada populasi yang berada pada wilayah penelitian yang luas, yang terbagi dalam beberapa kelompok atau klaster, di mana kelompok-kelompok ini tidak berstrata. Contoh dari klaster adalah jurusan, klasternya adalah IPA, IPS, bahasa. Klaster wilayah, misalkan desa, kota. Klaster pekerjaan, ada petani, pedagang, buruh, guru, dan sebagainya. Pengambilan sampel dalam klaster terpilih harus proporsional. Jadi kalau ada 2 klaster, maka sampel yang terpilih harus proporsional terhadap 2 klaster tersebut. Ada klaster yang berstrata, sebagai contoh jurusan dengan tingkatan kelas. Jadi misalkan ada jurusan IPA di kelas 11, jurusan IPA di kelas 12. Dilakukan melalui 2 langkah pemilihan, yaitu pemilihan sampel klaster dan pemilihan sampel individu. Artinya di sini adalah peneliti harus memilih klasternya dulu. Setelah klaster terpilih, barulah kita memilih sampel di dalam klaster tersebut. Contoh penggunaan aplikasi klaster. Seorang peneliti akan melakukan penelitian pada populasi guru SMA berjumlah 900 orang dari 20 sekolah yang ada. Sampel yang diinginkan adalah 10% dari populasi. Maka, total sampel adalah 10% kali populasi, yaitu 900 sama dengan 90 orang. Populasi tiap sekolah adalah 900 dibagi 20 sekolah, yaitu 45 orang per sekolah. Jadi jumlah klaster yang dipilih adalah 90 dibagi 45, yaitu 2 klaster. Anggap di sini setiap sekolah itu ada 45 orang, sehingga dari sampel 90 orang kita memilih 2 sekolah. Jadi, pemilihan acak terhadap 20 sekolah, dipilih 2 sekolah dengan seluruh guru pada 2 sekolah tersebut sebagai sampel penelitian, di mana masing-masing sekolah berjumlah 45 orang, sehingga jumlah seluruh sampelnya dari 2 sekolah yang terpilih adalah 90 orang. Teknik non-random sampling. Yang pertama adalah purposive non-random sampling. Teknik ini digunakan pada populasi yang memiliki karakteristik beragam atau heterogen, di mana sampel dipilih berdasarkan kesengajaan dengan pertimbangan peneliti ataupun disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah accidental non-random sampling. Digunakan pada populasi yang terbatas, di mana sampel dipilih berdasarkan pada apa yang ditemui oleh peneliti secara kebetulan pada tempat dan waktu penelitian berlangsung. Yang ketiga adalah kuota non-random sampling. Di sini digunakan pada populasi yang sangat banyak dan peneliti memiliki keterbatasan baik biaya, tenaga, maupun waktu, di mana sampel dipilih dengan cara peneliti menemui dan mengambil sampel yang diperlukan, yaitu sampel yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan sampai dengan jumlah yang telah ditentukan sudah tercapai. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti tentang efektivitas dana bantuan sosial di desa X. Apabila peneliti menggunakan teknik purposive non-random sampling, maka peneliti akan memilih sampelnya adalah orang yang menerima dana bantuan sosial di desa X tersebut. Kemudian apabila menggunakan accidental non-random sampling, maka misalkan peneliti adalah mengambil sampelnya adalah di BRI tempat pengambilan dana bantuan sosial tersebut selama 3 hari. Maka orang-orang yang datang penerima bantuan sosial tersebut di 3 hari tersebut, itulah yang akan dijadikan sebagai sampel penelitiannya.
Kemudian apabila menggunakan teknik kuota non-random sampling, maka si peneliti akan mengambil sampelnya adalah penerima dana bantuan sosial tersebut dan jumlahnya dibatasi. Misalkan peneliti mengambil jumlah sampelnya dibatasi hanya 30 orang, maka apabila 30 orang penerima dana bantuan sosial tersebut sudah diperoleh, maka cukup 30 orang tersebut. Snowball non-random sampling. Teknik ini digunakan pada daerah penelitian yang masih asing bagi si peneliti, di mana si peneliti masih belum mengenal daerah penelitiannya, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Sampel dipilih dengan cara yaitu memilih sampel kunci. Sampel kunci biasanya diambil dari tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kemudian, sampel berikutnya dipilih berdasarkan rekomendasi dari sampel sebelumnya, dan seterusnya sampai dirasa cukup jumlahnya. Pemilihan sampel dengan menggunakan snowball non-random sampling biasa disebut juga dengan istilah getok tular. Sebagai ilustrasi, kita ambil sampel yang pertama adalah A, yaitu tokoh masyarakat. Kemudian dari tokoh masyarakat, kita meminta rekomendasinya sampel berikutnya, yaitu B dan C. Setelah B dan C, kemudian kita meminta rekomendasi lagi, di mana di sini B merekomendasikan D dan E, kemudian C merekomendasikan F dan G. Setelah itu, kita mewawancarai D, E, F, G. Kemudian D, kita meminta rekomendasi berikutnya, yaitu dengan merekomendasikan H dan I. E merekomendasikan J dan K. F merekomendasikan L dan M. G merekomendasikan N dan O. Demikian seterusnya sampai jumlah sampel yang terpilih dirasa cukup oleh si peneliti. Demikianlah pembahasan kita tentang teknik sampling. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.